dengan fake bom, dengan yang lain itu memang cenderung kepada JAD. Pak Stainis, ini kan bom mendekati event besar ya di G20 sebentar lagi. Apakah ini berarti bahwa kelompok-kelompok ini ingin memperlihatkan eksistensinya sebelum ada event besar di Indonesia begitu? Bagaimana pendapatnya, Pak Stainis? Ya, makasih Mbak Ayu. Jadi kalau kita melihat tentang teori analisis kerawanan yang rungkun itu, kerawanan itu dinilai dari 3 hal, yaitu kemudahan diserang, kemudian bagaimana dampaknya, kemudian daya tariknya. Jadi ini fake bom ini bukan hal yang sepele atau yang bisa dibiarkan begitu saja. Menurut saya ini suatu strategi. Justru bagaimana strategi untuk menguji bagaimana sistem pengamanannya. Menguji, kemudian juga ada kebutuhan-kebutuhan eksistensi. Karena ada momentum-momentum yang dimanfaatkan ketika itu bisa dilakukan atau bisa melakukan aksi di saat momentum itu, maka eksistensi dia akan naik, ya jelas naik. Dan ini suatu strategi yang memang harus diantisipasi. Jadi bukan fake bom diabaikan, ini hanya palsu, bukan gitu. Ini mereka melakukan uji, kemudian mereka memastikan seperti apa sistem keamanannya, kemudian bagaimana respon dari masyarakat, respon dari media. Ini sudah diperhitungkan oleh mereka gitu. Dan memang fake bom bukan kali ini saja. Jadi ini sudah strategi yang beberapa dilakukan juga oleh kelompok-kelompok tidak hanya dalam Indonesia, tapi di luar negeri juga dilakukan. Dan kalau kita melihat karakteristik dari aksinya, saya memang kecenderungan meyakini bahwa ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS JAD. Karena memang ini tipikal mereka seperti itu. Kalau kita melihat kelompok yang lain, misalnya kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, JI, saat ini JI memang sedang tidak fokus kepada aksi-aksi kekerasan. Saya kira mereka belum itu. Saat ini belum. Ke depan entah. Tapi saat ini yang memungkinkan untuk melakukan aksi dengan bom, dengan fake bom, dengan yang lain itu memang cenderung kepada JAD. Dan ini akan mendekati momentum-momentum yang mereka biasanya favorit lakukan. Kita tahu pada tahun 2016 pernah ada seruan dari ISIS kepada pengikutnya untuk melakukan aksi-aksi di saat bulan suci misalnya. Mereka meyakini bahwa saat itu nanti pahalanya dilipat gandakan. Dan ini kan suatu momentum juga, momentum. Tapi saya cenderung memang menyoroti kenapa Solo dipilih. Saya sepakat dengan Pak Al-Qaedar tadi, Solo itu memang unik. Dan banyak analis yang memang agak kerepotan ketika harus menganalisis tentang Solo, tentang kelompok-kelompok di Solo. Di Solo itu sangat kompleks, sangat lengkap. Mau nasionalis ada, kelompok yang radikal juga ada. Jadi di sini unik. Jadi kenapa mereka memilih Solo? Ya karena Solo menjadi tempat memang untuk menguji strategi. Solo menjadi tempat yang untuk uji strategi, untuk uji kesiapan, untuk uji sistem pengamanan. Jadi jangan sampai ini diabaikan dan beberapa mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan peristiwa G20, yaitu momentum yang dimanfaatkan. Momentum yang dimanfaatkan, mereka memang sengaja melempar situasi ini, menempatkan fake bom, memanfaatkan momentum. Jadi dengan satu aksi ada banyak momentum sehingga itu akan bisa mengetahui banyak hal, bagaimana kesiapannya, kemudian publikasinya juga pasti besar dihubungkan dengan G20, pasti juga akan sampai ke negara-negara lain dengan peristiwa seperti ini. Jadi ini jangan diabaikan, ini sangat serius dan perlu tindakan-tindakan untuk memastikan pasti ada teknologi, pasti ada perangkat yang mampu mendeteksi sebenarnya siapa yang meletakkan, entah dengan CCTV dan lain-lain, diurai siapa yang melakukan ini. Kemudian diurai siapa di belakangnya kelompoknya itu. Ada kecenderungan lain bahwa kenapa fake bom dilakukan, karena memang akan kesulitan menggunakan bahan-bahan peledak yang sekarang sedang sangat ketat dicek. Walaupun mereka menggunakan bahan-bahan pasar, misalnya urea dan lain-lain, tetapi memang akan sedikit kerepotan jika menggunakan itu. Tapi ingat bahwa aksi teror sekarang tidak hanya dengan bom. Aksi teror di negara lain sudah dilakukan dengan mobil menabrakkan kerumunan misalnya,
Kita kemarin juga melihat ada seorang wanita yang menabrakkan diri ke polsek misalnya, itu kan suatu metode-metode yang mereka akan lakukan, bisa saja oleh kelompok, bisa saja oleh individu atau lone wolf, yang ini cukup berbahaya gitu. Dan akan sulit dideteksi karena mereka menggunakan peralatan-peralatan yang biasa saja, yang bukan dianggap berbahaya. Misalnya menggunakan mobil, misalnya ditabrakkan atau menggunakan kendaraan ditabrakkan, ini kan cukup cukup berbahaya itu. Jadi yang paling penting adalah harus waspada, diurai siapa kelompoknya, apa motivasinya, kemudian dicegah jangan sampai ini terjadi. Kira-kira itu, Mbak. Baik, Mas Stanislaw. Jadi kita break dulu ya, Mas ya. Sudah 40 menit. Nanti kita lanjutkan dulu untuk season 2-nya. Saya mohon maaf, ini ada keterbatasan teknisnya kita. Ya, keterbatasan waktu per 40 menit sebentar ya, Mas. Terima kasih semuanya.